Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 3? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Sona Khalifatul Mufidah. Di sini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Oke, selanjutnya Kak Sona akan membahas tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Mari kita belajar membaca surah An-Nasr ayat 1-3 beserta tajwidnya. Sebelum membaca surat An-Nasr, Kak Sona akan menjelaskan apa sih surat An-Nasr itu. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Surah An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Adik-adik, coba sekarang dengarkan secara seksama. Kak Sona akan membacakan surah An-Nasr terlebih dahulu. Kemudian adik-adik menirukan bacaan surah An-Nasr per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah kita mendengarkan dan membaca surah An-Nasr, mari kita belajar hukum bacaan atau tajwid. Ayo, siapa yang tahu tentang hukum bacaan mad tabi'i? Oke, Kak Sona akan jelaskan apa itu hukum bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i artinya panjang yang asli. Panjangnya 2 ketukan. Pengertian mad tabi'i adalah setiap ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif, dan setiap ada huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, dan setiap ada huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Apa sih contohnya itu? Contohnya seperti lafadz nuhiha. Nah, sekarang coba kita praktekkan hukum bacaan atau tajwid dalam surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza panjangnya 2 ketukan. Jaa panjangnya 5 ketukan. Huruf dha yang berharokat fathah bertemu dengan alif termasuk bacaan mad tabi'i. Huruf jim yang berharokat fathah bertemu dengan alif termasuk bacaan mad tabi'i. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lafadz wa ra'aita dibaca ra'aita, bukan ra'aita. Tetapi yang betul yaitu ra'aita. Kemudian lafadz yadkhuluna. Huruf kho tempatnya di pangkal tenggorokan. Ayo, siapa yang tahu mana hukum bacaan mad tabi'i? Di lafadz mana ya? Ya, betul, di lafadz yadkhuluna.
Huruf lam yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun disebut mad tabi'i. Ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih rabbika. Huruf yang bertasydid dibaca rangkap, ditekan tetapi tidak ditahan. Seperti lafaz fasabbih dan lafaz rabbika. Setelah kita mengetahui hukum bacaan atau tajwid, mari kita membaca bersama-sama surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Setelah kita mengetahui hukum bacaan atau tajwid dan membaca surah An-Nasr secara bersama-sama, mari kita mengerjakan kuis di bawah ini. Nomor 1. Apa arti dari surah An-Nasr? A. Pertolongan. B. Pengampunan. C. Kemenangan. Jawabannya adalah A. Pertolongan. Soal nomor 2. Lafaz wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat keberapakah dalam surah An-Nasr? A. Ayat 1. B. Ayat 2. C. Ayat 3. Jawabannya adalah B. Ayat 2. Soal nomor 3. Surah An-Nasr terdiri dari berapa ayat ya? A. Ayat 1 sampai 2. B. Ayat 1 sampai 4. C. Ayat 1 sampai 3. Jawabannya adalah C. Ayat 1 sampai 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video ini kita sudah belajar tentang membaca surah An-Nasr dari ayat 1 sampai 3 beserta tajwidnya dan mengerjakan kuis secara bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari di video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.